kenali dulu dia itu siapa, dia itu tinggalnya di mana, alamatnya kalau perlu, terus kantornya juga kita harus tahu di mana, seperti itulah. Yang lebih detail, lebih hati-hati, karena kan saya rasa yang di seminar ini juga teman-teman itu bukan umur 18 tahunan lagi, tapi udah 20 tahunan lebih. Jadi pemikirannya juga harus lebih matang, lebih hati-hati gitu ya kalau orang Jawa bilang. Terus nextnya itu lebih mencintai diri sendiri. Kalau kita lebih mencintai diri kita, otomatis kita tuh mau ngelakuin sesuatu juga mikir, oh iya ya nanti akibatnya seperti ini gitu. Jadi pikir dulu sebelum kita ngelakuin. Terus lebih mencintai diri, kayak lebih ngembangin diri lah, seperti itu. Terus stay mindful ini tetap sadar dengan apa yang kita lakukan. Oh, kalau aku kenalan sama dia, terus aku copy darah sama dia, terus aku begini, terus nantinya begini dong. Oh oke. Kalau teman-teman ngerasa belum siap, artinya jangan dilakuin dulu deh gitu ya. Terus be aware, tetap waspada dengan lingkungan. Meskipun kita udah percaya sama dia, tapi jangan sampai percaya 100% lah. Orang yang udah menikah aja bisa cerai gitu kan. Nah, jadi memang cinta ini apa ya, selalu bilang kalau cinta, ngomong soal cinta, love scam itu belum tentu 1+1 itu 2, 1+1 itu bisa jadi 11, seperti itu ya. Jadi ya memang harus sangat ekstra hati-hati, dan yang bisa tahu adalah diri kita sendiri gitu loh. Jadi disitulah pentingnya untuk lebih mencintai diri kita, tetap sadar dan waspada. Terus kemudian untuk menghindari itu semua, biasanya kalau baru kenalan nih ya, jangan mau diminta untuk mengirimkan uang. No duit, no data pribadi, dan no video atau foto seksi. Karena biasanya kalau kita mengirimkan foto atau video yang seksi itu nanti bisa jadi apa ya, kayak dijadiin senjata gitu loh. Senjata untuk meras uang kita. Seperti itu teman-teman. Nanti di sesi akhir teman-teman juga boleh bertanya atau menambahi, karena kita di sini juga sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, next Kak. Kalau tadi kan pencegahan itu kan artinya belum terjadi ya. Tapi kalau ini kita sedang mengalami, apa yang harus kita lakukan? Jadi pelan-pelan dan bicaralah dengan seseorang yang Anda percayai. Misalkan saya dekat sama Mbak Yani sebelah saya ini ya. Jadi kalau saya ada masalah, terus saya bingung ini gimana ya. Oh, saya percaya sama Mbak Yani, saya percaya sama sahabat saya gitu kan. Terus jadi saya cerita sama Mbak Yani saya punya ini gimana ya gitu loh. Jadi kalau ada orang lain yang kita ajak bicara, itu biasanya kita akan lebih membukakan gitu loh. Kalau orang lain itu bisa membaca pikiran yang tidak kita pikirkan, seperti itu. Jadi kalau saya mikirnya A, Bayan bisa mikir B. Jadi efeknya itu jadi saya punya pertimbangan yang harus saya pikirkan. Oh, seperti itu ya gitu loh. Terus kemudian jangan biarkan scammer membuat Anda terburu-buru. Biasanya itu scammernya itu gini, dia mendekati kita juga punya waktu. Misalkan dalam waktu 2 minggu aku udah harus dapat uang dari dia nih gitu. Aku harus udah deket sama dia, terus udah bisa ngambil uang dari dia lah. Pokoknya dia nggak mau rugi, karena yang ditargetkan dia itu dapat untung, seperti itu ya. Terus jangan pernah mentransfer uang dari rekening bank Anda. Hati-hati sekali lah teman-teman, karena nyari duit itu susah gitu ya. Jadi jangan sembarangan mentransfer uang untuk seseorang atau untuk apa yang belum pasti gitu loh. Terus kemudian hubungi bank Anda jika teman-teman itu udah ngerasa kayak aku udah terlanjur ngirim uang ke dia nih gitu kan. Terus hubungi bank agar itu tuh rekeningnya kita itu diblok kayak gitu loh. Jadi ditutup akunnya seperti itu. Terus nanti laporan ke polisi ya kan. Terus juga lapor ke situs online ya, kalau teman-teman kalnya dari situs online seperti itu. Kalau yang polisi ini, kalau teman-teman yang di Indonesia ya menghubungi polisi terdekat yang di Indonesia. Terus kemudian yang di Hong Kong juga menghubungi polisi yang di Hong Kong, seperti itu. Next Kak. Hong Kong nomor yang bisa dihubungi ini biasanya lebih cepat, itu 5294 4184 itu ya. Kan teman-teman, saya rasa teman-teman yang di sini juga udah join Facebooknya KJRI ya. Terus juga teman-teman bisa kalau mengalami pelecehan atau diperkosa gitu kan, saat itu juga teman-teman harus menghubungi polisi yang 999 itu. Kalau teman-teman yang di Hong Kong semua punya udah ngerasa kayak aku udah kena love scam nih gitu ya, jangan diem teman-teman, jangan takut untuk bersuara seperti itu ya. Terus nextnya please. Nih, siap-siap, saya ada kuis satu lagi aja. Teman-teman ready ya? Ini kuis kedua dari materi love scam ya Kak SNR.
Iya kak. Oke, jawabannya siapa yang cepat benar? Jawabannya di chatbox ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini bisa segera tahu pemenangnya siapa. Oke, silahkan Kak SNR. Terima kasih kak. Wih, cepet banget teman-teman ini, pinter-pinter Belum semua. dimulai ya? Saya belum bacakan loh. Oke, saya bacakan ya. Sebutkan 2 ciri-ciri seorang scammer. A. Romantis dan setia. B. Identitasnya palsu dan mudah mengatakan cinta. Terus yang terakhir pilihannya itu C. Baik dan memberikan banyak janji. Silahkan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kak Sherly sudah dapat pemenangnya. Oke, sudah dapat banyak banget, pinter Kak semua. Terima kasih teman-teman, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau mau menambahkan atau ada pertanyaan, kita ada sesi tanya jawab, jadi nanti bisa sekalian di situ. Oke, salam dari saya. Kalau saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak SNR, materinya sangat kriuk ya. Karena ya perlu kita pahami bahwa banyak teman-teman ya, masih banyak teman-teman yang menjadi korban love scam, baik itu secara online maupun secara face to face, secara nyata ya. Dan seperti ini perlu kita ketahui, dan kalau kita sudah mendapatkan tips-tips bagaimana sih cara menghindari love scam, bagaimana sih cara ciri-cirinya love scam yang orang tersebut hanya memanfaatkan kita saja, hanya ingin uang kita saja, itu ciri-cirinya itu bagaimana. Nah, tadi sudah dikupas tuntas oleh Kak SNR, dan mungkin nanti kalau ada teman yang sekiranya menuju ke arah sana bisa diingatkan sebelum benar-benar kecebur seperti itu kan. Kita saling mengingatkan, lagi-lagi hindarilah untuk menjadi salah satu korban love scam seperti itu. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditampung dulu pertanyaannya. Sudah ada 2 pemenang yang sudah kita catat. Kak Yani sudah mencatat siapa pemenang yang love scam dan juga 4 kuis sebelumnya. Nah, kita akan menginjak ke materi terakhir. Ini materinya yang sangat amat serius. Jadi ini dan juga materi inti kita mengenai recognize paper. Apa sih paperan itu? Terus sebenarnya enak gak sih menjadi seorang paperan? Apa benar sih semua kebutuhan kita itu sudah di cover oleh pemerintah Hong Kong? Dan nanti bagaimana sih kalau saya tiba-tiba ingin pulang ke Indonesia, terus kalau saya tiba-tiba punya anak, bagaimana nanti anak saya, masa depan anak saya itu apakah nanti juga bisa baik, apakah bisa menjadi permanent resident Hong Kong dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi salah satu kesalahpahaman teman-teman yang mungkin yang di luar sana. Tidak perlu berpanjang lebar, saya persilahkan Kak Medina Spir untuk menyampaikan materi tentang recognize paper kali ini. Silahkan Kak Medina, terima kasih sebelumnya. Oke.